Iya, Ria, hai Ria, Ria CPNS ya? bukan. Aku masih semuda itu disangka CPNS. Yes, aku yes aku bisa Oh my nyaru God, Kak, jadi maafkan CPNS. aku Kak. Intinya langsung Kak, udahlah, santai aja. Tapi aku merasa dibilang CPNS tuh aku terharu, padahal umurku udah gak masuk lagi. Sama kan Kak, Ya aku kayak juga tadi mikir. kayak Ya ampun, wajah-wajah aku apa setua ya? itu, setua itu umurku tak masuk. Muda-muda Kak, muda. Ini Berapa saking Kak? saking aku Jangan di live inilah disebut Oh. umurnya nanti ada. Kau tanya umur live begini, siapa yang mau jawab? saking aku jarangnya gabung lah ini sampai nggak kenal. Enggak lah. Apa nanti di record aja? Oke, Tapi kayaknya kita mau bisa. mulai siapa? Kamu mau opening lah. Doakan Kak. Ih, Ya. tunggu ya buka kopean dulu. Ya wes, kita mulai aja. Ya, kita mulai. Ya udah mungkin aku mulai aja nanti sama Fatma pas pertanyaan-pertanyaan kamu tanya lah ya. Boleh. Oke, halo Angel. Halo Ah, Kak. Senyapa lagi. Ini kan baru mulai. Nanti ini yang dimasukin. Aku Ria dan ini Fatma. Jadi senang sekali. Puji Tuhan siang ini kita bisa berkumpul untuk sesi sharing dengan Angel ya. Dengan judul From Dream to Departure gitu. Harapannya nanti mungkin Angel bisa sharing-sharing. Nanti deh, pokoknya Angel sharing tentang ceritanya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai sharing session kita di siang hari ini, uh, kita mau ngajak berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat, kasih, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Kami boleh melaksanakan sesi sharing dengan speaker kami pada siang hari ini, yaitu Angelia. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat untuk Angel, sehingga apa yang dia perkatakan boleh menjadi suatu sesi sharing yang memberikan uh, motivasi, boleh menjadi berkat, boleh menjadi sukacita untuk kami yang mendengarkannya. Engkau juga yang hadir, Bapak, memberikan hadiratmu dalam sesi sharing ini, sehingga biarlah dalam setiap pembicaraan kami, terangmu yang bersinar dalam acara siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, nah mungkin uh, Angel izin memperkenalkan diri dulu, nanti mungkin habis itu Fatma yang akan nanya-nanya. Angel mungkin memperkenalkan diri Yap, dulu dan uh, mungkin cerita sedikit tentang rencana sekolahnya ya. baiklah. Halo kakak-kakak semuanya. Maaf Adik-adik, dulu nih Kak, aku masih teringat ya tadi aku nanya kakak CPNS apa bukan. aku jadi Ya, malu. oke. Namaku lengkapnya Angelia Bernadetta Sipayung, biasanya dipanggil Angel. Join Kemenperin itu dari tahun 2022. Terus sekarang aku di Direktorat Industri Logam. Sebelumnya pernah di Permesinan, tapi 2023 pertengahan aku pindah ke Logam. Gitu. Terus tadi apa lagi Kak? Sekolah ya? Oh iya, puji Tuhan aku nanti mau lanjut sekolah bulan Agustus ini, berangkat tanggal 17 ke Columbia University di Amerika Serikat Oh gitu. my Jadi God. mohon doanya. Yeay, kongres. Puji Tuhan, Puji keren banget. Tuhan. Heeh. Mm, ya, Heeh. Nah, mungkin terkait rencana sekolahnya Angel, kita nanya-nanya sedikit ya. Jadi, Angel ini sejak kapan sih punya keinginan gitu, keinginan untuk lanjut sekolah S2? mm, Terus, saat keinginan itu muncul gitu, apa yang pertama Angel lakukan gitu? Saya serius nih mau S2 gitu. mm. Pertamanya ngapain dulu? Awalnya pengen S2 itu sebenarnya udah dari lama banget sih Kak. Dari S1 ya. Sebenarnya udah kepikiran kayaknya enak nih ntar lanjut S2 ke luar negeri gitu. Mhm. Cuman untuk bidangnya sendiri waktu itu kan emang belum nemu ya.
Karena kan mikirnya S2 itu kan buat support kerjaan nantinya. Jadi mikirnya nanti kerja dulu terus ntar tahu apa yang mau didalamin baru deh S2 gitu. Tapi waktu aku baru kerja itu kan aku kerjanya jadi engineer. Terus ngerasanya kalaupun aku ngambil S2 engineering lagi, rasanya kayaknya nggak begitu ngaruh ke kerjaan gitu. Karena di kerjaan itu lebih malah lebih perlu kayak training-training yang praktikal aja buat mendukung pekerjaan kan ya. Jadi keinginan S2-nya ya udah di hold dulu waktu itu karena belum nemu Hmm. purpose-nya gitu kan, nggak terlalu ngaruh gitu rasanya. Terus 2022 aku pindah ke Kemenperin. Hmm. Nah, kalau PNS itu kan emang katanya ujung-ujungnya ntar semua orang akan S2 kan gitu. Tapi sebenarnya bukan karena formalitas ya. Aku juga berusaha untuk menemukan aku sukanya apa ya gitu. Biar nanti bidang S2-nya juga bisa nyambung ke pekerjaan. Kalau bisa bikin apa berkontribusi dengan lebih baik ya lebih bagus lagi gitu kan. Terus seiring waktu, kebetulan aku kan ditugasin di Direktorat Logam dan di apa ya, dikasih arahan juga nih dari atasan untuk lebih fokus ke bidang yang green industry gitu. Itu kan Hmm. kan lagi hype ya Lagi sekarang hype benar. gitu. Nah, terus di situ aku mulai kayak ngerasa, oh ini kayaknya lumayan susah deh gitu karena di kita juga kayaknya kan belum terlalu familiar ya terkait Oke. kayak apa sih langkah-langkah kalau kita itu mau transisi ke sustainability kan gitu. Sedangkan eh, Indonesia aja udah punya target gitu-gitulah ya. Nah, jadi dari situ tuh mulai tertarik di bidang itu dan mulai cari-cari kira-kira program studi yang relevan buat S2 tuh apa untuk bidang itu. Tadinya karena PNS aku tuh mikirnya ya public policy nggak sih gitu kan. Hmm. Nah, terus tapi nyari-nyari public policy yang ada konsentrasi di bidang itu kayaknya susah gitu. Ada pun gitu ya, aku nemu ada di beberapa kampus di Amerika. Terus pas aku mulai baca silabusnya gitu, rasanya aku nggak begitu tertarik gitu sama pelajarannya. Karena aku kan nyarinya yang kalau bisa lebih ke ngenalin kita sama tools-tools apa sih yang bisa langsung apa ya kita praktekin gitu kan di kerjaan gitu. Misalkan kayak tools-tools buat analisa Oke. keekonomian kayak Lah gitu-gitu ya. kan, data analisis gitu. Tapi kalau public policy itu kan ternyata kan ya namanya social science ya kayaknya lebih banyak belajar kayak apa sih negosiasi terus politik juga kan gitu-gitu penting juga cuman aku emang lebih nyarinya yang ke praktikal aja gitu Kak terus agak susah sih nyari nyari si jurusan itu terus ya udah sambil nyari sambil persiapan buat bahasa Inggrisnya karena kan itu gerbangnya ya Kak mau kita mau Ya. apply LPDP ataupun mau apply kampusnya kan perlu IELTS atau TOEFL gitu jadi kalau itu ya, tadi apa persiapan ya, yang paling Hmm. gerbangnya banget ya si IELTS itu dulu sambil di keberjalanannya mulai cari-cari program yang relevan gitu. Walaupun memang sampai terakhir tuh aku jadi lumayan mepet juga sih Kak sebenarnya untuk apply S2-nya gitu. Jadi kayak semuanya diburu-buru gitu IELTS-nya. Di terakhir-terakhir tuh aku pas apply LPDP baru aku nemu program studi aku yang sekarang itu namanya Master of Science in Sustainability Management itu Hmm. tuh kayak dapetnya tuh terakhir banget itu juga karena aku iseng-iseng Akhirnya nanya ini di nggak ChatGPT cocok Kak. gitu ya. Tadinya awalnya aku udah kayak ya udah ngambilnya tetap public policy yang ada konsentrasi di bidang kayak environmental policy gitu-gitu ya. Hmm. Cuman pas aku iseng-iseng tanya ChatGPT nemu lah ini si program Terima ini. kasih ChatGPT. Iya ChatGPT aku nggak nyangka juga ternyata seberguna itu ya dia. Padahal kita Eh, kemarin iseng-iseng aja. Dan setelah dibaca semuanya emang wah kayaknya ini sih yang aku cari. Ini yang Gitu. sebenarnya kamu cari selama ini. Mm-mm. Gitu Terus ya. ya udah persiapannya ya standar aja sih Kak bahasa Inggris. Terus habis itu kalau LPDP kan dokumen-dokumen ya kayak esai, terus surat rekomendasi. Iya udah itu sih kayak gitu. Oke. Tante. Oke, oke. Berarti ini beasiswa LPDP ya, Sis ya? Iya LPDP. Aku dapatnya itu batch 2 tahun 2024. Gitu. Batch 2. Boleh dong kita diceritain tantangan apa yang paling besar waktu nyiapin semua dokumen dan persyaratannya. Terus kalau ada tips dan triknya buat teman-teman Mm-mm. yang mungkin di angkatan kita ya tahun Mm-mm. 2022 atau angkatan baru yang atau teman-teman yang belum berkesempatan gitu. Boleh di-share Uh-uh. sih. Prosesnya ya. Ya. Dulu tuh aku batch 2 tahun 2024 ya. Itu berarti mulainya mulai Juli 2024 waktu itu. Mulai seleksinya.
Jadi aku mulai ngambil IELTS itu di Juni 2024. Itu sebenarnya mepet sih. Karena aku juga tadinya nggak yang harus tahun ini nih LPDP-nya. Sebenarnya nggak gitu. Tapi aku kan mau Oh. nikah kan Desember 2024 Langsung gitu. Terus berhadiah. terus aku pengen banget kalau bisa aku S2 soon after nikah gitu. Jadi biar maksudnya setelah itu biar enak nih kan mau ngerencanain apalagi ke depannya gitu. S2-nya beres dulu gitu. Di situ baru mulai kayak terpressure, oh aku harus S2 berarti harus di 2025. Berarti Sekarang. beasiswanya sekarang gitu kan. Berarti beasiswanya itu ya harus 2024 dong gitu. Padahal kan sebenarnya 2024 itu kan ada batch satu ya yang waktu itu bulan Januari. Tapi karena aku ngerasa aku belum siap, jadi kayak ya udah skip tuh yang batch satu. Cuman karena aku ingat lagi, tuh kalau ditunda-tunda terus ntar nggak jadi-jadi gitu kan. Sedangkan aku pengen banget kalau bisa dan kalau Tuhan mengizinkan juga tahun 2025 nih sekolahnya. Berarti ya udah mau nggak mau paksain deh itu yang batch 2 tahun 2024 dengan segala kekeosannya sambil nyiapin pernikahan juga gitu kan waktu itu. Terus kan kita waktu itu in passing PI ya kalau nggak salah kan di Ah, tahun iya. 2024 juga itu. Jadi emang chaos banget sih. Jadi tantangan terbesarnya itu ya bagi waktunya sebenarnya antara nyiapin LPDP-nya, di situ juga aku kayak belum riset-riset banget mau kuliahnya di mana gitu kan. Terus bahasa Inggrisnya juga ngerasanya kayaknya masih kurang banget, belum esainya lagi gitu kan. Esainya kan kita harus tahu kayak ke depan kontribusinya mau ngapain gitu kan. Terus dihubungin dari latar belakang yang sebelum-sebelumnya jadi lumayan chaos ya gitu. Jadi tipsnya sih kalau bisa langsung dimulai aja. Karena kalau misalkan menunggu sampai siap, kayaknya sih nggak akan pernah siap ya. Jadi Mulai kayak, aja dulu ya. Tuh, Fatma. Mulai jadi dari kayak, sekarang. Ya, banyak. bener. Soalnya kan aku dari tahun, kan kita emang baru boleh kuliah tuh setelah 2 tahun ya. Setelah Iya. 2 tahun di Kemenperin. Harus Jadi ada kan pengalaman sebenarnya dulu ya. 2023 kan sebenarnya kalau mau sekolah udah bisa kan mulai tes IELTS-nya aja dulu atau TOEFL gitu kan. Cuman karena emang belum ada pressure-nya, jadi kayak ntar ntar dulu deh, ntar aja gitu kan. Pas udah kepaksa nih emang wah ini kayaknya emang harus sekarang baru deh akhirnya dimulai semuanya dengan segala huru-hara, nyiapin nikahan dan lain sebagainya gitu Keren gitu. sih, tapi Iya. keren, Iya, keren, keren. puji Tuhan sih. Kan aku waktu itu juga sempat kayak karena sambil nyiapin nikahan juga sempet kayak mikir ini bener nggak sih aku ngebabat semuanya di tahun yang sama gitu kan. Kenapa aku nggak kayak ya udah nunggu aja ini si LPDP-nya nanti apply-nya di batch 1 tahun 2025 tahun ini gitu kan. Cuman aku mikir lagi kayak belum tentu sekali coba dapet. Ya nggak sih? Jadi Iya. ya udah cobain aja dulu yang batch 2 2024 dalam kondisi yang belum siap-siap banget. Kan kalau misalkan aku gagal, ya setidaknya aku udah tahu medan perangnya kayak apa gitu kan. Jadi Berarti nanti ini, di sorry sis, aku interupsi. Itu berarti yang pertama kali nyoba ya? Dan iya, langsung ya berhasil. puji Tuhan Oh ya. iya, Puji Tuhan keren. sih, puji Tuhan ternyata Tuhan Nah, bilang memang rezekinya di tahun itu gitu kan. Gitu. Tapi ya aku sih waktu itu sempet kayak galau juga karena bener-bener se-chaos itu gitu. Jadi pas aku lagi mau mikirin esai tiba-tiba orang tua nelpon kan, ini bajunya modelnya mau gimana? seragam, seragam kita warna apa? Iya kan, itu kebayanya kebayanya gimana ini Dipayet nggak? tuh kan. Terus itu udah bulan Juli, udah akhir Juli, belum mikirin baju, belum bahkan modelnya aja belum tahu gitu, nikahnya Desember gitu kan. Kan itu kan mepetnya luar biasa ya sis Iya. gitu. Jadi kayak di keberjalanan itu sempat kayak aduh ini gimana ya, tapi namanya udah daftar, terus kayak administrasinya juga puji Tuhan lolos, ya udah kan mau nggak mau maju ya, kan kita nggak mungkin mundur sayang dong, ya nggak sih? Berarti itu tahu lulusnya itu per kapan berarti? November Lalu ya? Kak. Mm-mm. Dari November sampai sekarang November. masih excited atau gimana nih perasaannya? November sekarang sih udah biasa aja. Sekarang lebih ke nggak percaya ya, karena kan dengan segala huru hara itu kok ternyata Tuhan kasih rezekinya emang di sekali coba langsung dapat gitu kan, ya puji Tuhannya gitu. Tapi habis itu juga makin ke pressure juga sih, berarti kan harus segera dapat kampus kan Iya. gitu. Jadi emang di tahun 2024 itu sampai sekarang emang kayak nggak berhenti berhenti gitu, habis habis beasiswa kelar Nyari lanjut kerja. persiapan kampus gitu kan, apply kampusnya juga kan banyak yang harus disiapin. Aku juga kan apply-nya bukan cuma di satu kampus gitu, tapi akhirnya aku milihnya yang ini gitu, yang Columbia
gitu. Oke. Kalau nggak salah kita ada anak Binro Kris juga Kak yang masuk Kolombia ya dia Kevin, Kevin dia di Imaktab. sama-sama Ilmate juga ya. Mm-mm. Bisa Oke, jadi tahun Angel lalu. tahun lalu, Iya. tahun ini Angel. Tahun ini, iya. Tuhan, tahun depan mungkin Fatma. Ya siapa tahu. Mm-mm. Iya. Nah, jadi berarti ini Angel udah tinggal berangkat kan ya? Iya, Kak. Susah berangkat. Mm-mm. Oke, mungkin boleh sharing, Angel kan harusnya udah siap dong ya semuanya. Mm-mm. Mm-mm. Persiapan apa aja sih yang dilakukan sebelum berangkat? Mm-mm. Lalu mungkin ya namanya akan ke tempat baru, belajar hal yang baru. Mungkin ada apa sih yang dirasain? Mungkin ada persiapan tertentu atau ada kekhawatiran Iya. nanti saya di sana gimana, survive nggak ya? Mm-mm. Mengatasinya tuh gimana tuh Iya, kira-kira? benar banget, Kak. Mikirnya sekarang itu kan kemarin kan excited ya. Sekarang itu jadi kayak lebih ke aku survive nggak ya ntar gitu. Terus aku mikirnya kan aku bakalan berteman dan bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat ya dari seluruh dunia gitu. Kadang-kadang aku kalau ngelihat latar belakang mereka juga kayak ngerasa, aduh aku bisa nggak ya ntar perform di sini gitu. Jadi kayak takut dan malah jadi insecure sendiri gitu kan. Cuman ya puji Tuhannya kan aku juga ada persekutuannya. Jadi aku diingetin ya jadikan ini tuh sebagai apa ya harusnya kita tuh bersyukur karena ya bersyukur bisa ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang pintar gitu kan. Kan kita bisa belajar dari mereka juga gitu. Jadi jangan mikir untuk compete dengan mereka gitu, tapi ya gimana kita compete ya sama diri sendiri aja. Berarti kan kita akan lebih baik kan dari kita yang sebelumnya gitu. Pengetahuan kita bakal lebih luas gitu. Gitu sih disemangatinnya gitu. Keren banget. Keren banget. Jadi, Translate. tapi tetap tetap harus persiapan sih, karena kan aku nggak tahu di sana kurikulumnya seperti apa, sistem belajarnya seperti apa gitu. Jadi aku baca benar-benar silabus dari setiap pelajaran satu persatu, karena kan mata kuliah yang ditawarkan sebenarnya banyak banget. Tapi kan kita pilih sendiri ya, kita mau ngambil mata kuliah apa gitu, di luar beberapa yang wajib. Jadi aku bacain satu persatu, jadi aku juga bisa nakar sendiri kira-kira nanti eh, loadnya gimana ntar di sana. Karena kan udah jelas tuh ada mata kuliah yang misalkan ujiannya itu project atau ada yang ujian tulis gitu kan ya. Jadi aku udah bisa menakar sendiri dari sekarang. Terus persiapan yang lain juga aku ajak Zoom dosenku yang di sana ya salah satu advisor karena kan aku pengen konsul juga ya kira-kira mata kuliah yang aku ambil ini udah bener nggak udah sesuai apa belum terus mau minta masukan dari beliau juga gitu kan apa ada rekomendasi mata kuliah yang lain terus biasanya mahasiswa di sana itu selain belajar ngapain aja kan gitu ya terus juga connect dengan student yang udah duluan di sana juga dari luar negeri itu aku ajak Zoom juga gitu kan buat nanya-nanya pengalamannya gimana di sana. Jadi paling itu sih yang aku bisa persiapkan ya. Jadi biar tahu gambarannya di sana kayak apa dan aku harus persiapkan apa di sini gitu. Sama palingan lebih banyak denger-denger podcast bahasa Inggris gitu kan. Oh Terus iya. banyak eh, ngomong bahasa Inggris gitu karena di sana kan nanti semuanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi biar lebih terbiasa aja, biar nggak kaget gitu. Sama apalagi ya persiapan yang paling persiapan keberangkatan kayak visa gitu ya, dokumen-dokumen visa, terus cari housing dan lain sebagainya. Itu Udah sih. beres semua dong. Iya. Eh Udah tinggal dapet. housingnya, tinggal housing. Semoga Agak segera dapat ya sis. Housing kayak di amin. kampus gitu nggak sih? Iya kan ya? Atau Dapat ya. di oh, biasanya Kenapa kan Kak? Gimana Kak? nggak. Biasa kan bukannya ada ya dari kampus gitu. Ada Kak, tapi mahal Untuk banget. housing. Mahal banget, iya. Oh, Jadi Tanyain Kevin aja. kita itu harus angkatan cari kalian yang juga ya? Dan biar gitu. bisa Oh, nabung. angkatan kalian tuh jaya sekali ya di Columbia. Oke. Puji Tuhan. Juga ya, Kevin nggak? Hmm. Mau Iya. istri juga. Kevin itu jurusan apa ya sis? Kevin kalau nggak salah teknik mesin. Oh, teknik. Kalau Hmm. Angel, Angel Sustainability ya. Sustainability Management. Sustainable management. Hmm. Ya lah. ada kelas gitu ya. Iya. Apalagi Jadi ya tadi ya? udah sih sebenarnya. Thank you Angel. Berangkatnya kapan sis? Tanggal 17 kan ya? Iya, lusa. Berarti udah tinggal lusa banget. Besok Makanya udah banget. beres semua. Mm-mm. Di hari kemerdekaan dia Hari merdeka, kemerdekaan ya. Kita merdeka berangkat. upacara di pesawat aja ya. Oh. Terus LDM dong ini. Enggak, ya puji Dibawa. Tuhan suami support ya. Jadi Puji mau Tuhan. menemaniku Banget. selama di sana.
ini Ya udah, benar-benar berbakat ya Kak ya. makanya sebenarnya sih kita di sini ya ini aja ngiler aja. Iya, ngiri doang ini. Gini aja. Enggak Jadi nggak lah, pengen Fatma Doain ya sis ya. enggak nyoba yang batch Nyusul ini. kita Kan lagi dan buka kan? Yang loh batch 2. curhat. Ya udah satu lagi terakhir. Mm-mm. Tadi kan udah selain tips yang Mm-mm. coba aja dulu ya. Coba Selain aja, bener. yang Coba mungkin aja yang dulu. lebih teknis deh buat teman-teman yang baru mau mulai perjalanan Mm-mm. mereka, pengen juga nih S2 terutama di universitas yang bagus Mm-mm. gitu ya seperti Angel. Eh, Selain sih mulai aja dulu, iya, tolong berikan tips tips. buat teman-teman yang Mm-mm. terinspirasi lah yang pengen S2 juga. Yang pertama sih pasti bahasa Inggris sih, Kak. Itu Oke. kan wajib ya, kita wajib tes IELTS atau TOEFL, tes yang beneran gitu kan. Sedangkan untuk tes itu kan kita pasti perlu waktu untuk persiapan kan, Kak. Karena harganya juga tidak murah gitu ya. Dan kan ada nilai minimumnya kan. Dan kita juga harus prepare kalau misalkan nih ternyata kita nggak langsung dapet nilai minimum itu, kan Ya, kita berarti harus ngulang kembali lagi gitu mungkin kan. ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu mepet. Kayak aku kemarin kan lumayan ya. Lumayan mepet juga gitu. Kalau bisa Oke. jangan mepet untuk persiapan skor bahasa Inggrisnya karena itu juga kan berlaku 2 tahun gitu. Jadi agak dini sih nggak masalah sih ya kalau menurutku untuk tes IELTS atau TOEFL-nya. Terus yang kedua Hmm, mungkin pasti ini sih cari-cari kampus kayak yang aku tadi ceritain kan. Karena kan ternyata nggak mudah kita untuk ngedapetin program studi yang benar-benar sesuai sama keinginan kita gitu. Kita perlu banyak waktu untuk baca kurikulumnya, liatin satu-satu courses-nya kayak apa gitu kan. Kalau misalkan dia kebanyakan teori juga kan kayaknya kurang cocok ya Cocok. gitu. Ya itu butuh waktu banget sih untuk riset program studi menurutku. Terus tips yang ketiga juga jangan lupa manfaatkan ChatGPT karena ternyata Ya membantu. benar-benar. Ternyata membantu. Itu aku Heeh. catat banget. Chat GPT itu bisa Iya, guna. kan iseng-iseng doang padahal ya. Aku kayak ketik, aku pengen belajar ini gitu. Kira-kira apa ya prodi yang sesuai gitu. Terus dia keluar lah gitu kan. Ada beberapa opsi dan kita tinggal cek aja satu-satu gitu. Sesuai atau enggak. Terus apalagi ya? Oh iya, sama kalau misalkan kita udah tahu program studinya kita pengen apa kan kita bisa pelan-pelan bangun ya portofolio yang relevan untuk itu. Karena nantinya kan kita akan bikin esai. Kita bakal cerita kan kira-kira apa nih yang bikin kita eh, perlu S2, perlu lanjut S2 gitu. Kalau nggak didukung dengan background yang kuat juga kan akan susah ntar bikin esainya gitu. Jadi biar kita bisa punya waktu untuk apa ya? Ya mungkin ikut-ikut seminar yang relevan gitu ya. Jadi ada bahan yang buat diceritain gitu kan. Mm-mm. Sama mungkin ya bikin kegiatan di kantor ya kalau ada anggarannya yang mungkin bisa mendukung itu kan Ya, kita dukung bisa portfolio kita itu. benar. Benar-benar. Misalkan jadi koordinat kegiatan Kaitan. apa gitu kan yang berguna buat industrinya juga ya pastinya. Heeh. Kayak Jadi itu gitu ya Kak sih. ya. Ya kalau Apalagi ya? seandainya kita bisa wrap up apa namanya, yang pertama itu coba aja dulu, terus persiapan bahasa Inggris dan juga kampus, Mm-mm. mulai cari literatur ya Kak ya, dari Betul. ChatGPT ataupun dari teman-teman yang sudah pernah ke Mm. sana gitu. eh Sebelumnya kami eh Wah. Sorry, ada satu lagi nih, satu lagi. Aku hampir lupa. Pelajari profil alumninya juga Oke. gitu. profil. Karena ada waktu itu teman aku kan kuliahnya di Columbia juga. Dia prodinya data analytics gitu, tapi ternyata semua teman-temannya itu dominan Chinese gitu. Chinese yang katanya sih nggak terlalu lancar ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dia merasa kurang dapet kayak apa ya perspektif yang luas gitu sih. Jadi penting juga kita untuk pelajari profil alumninya seperti apa gitu Oke, di so, program karena studi itu. networknya itu Bener. berpengaruh ya. Oke, oke, oke. Thank you banget insight-nya. Kita udah ngobrol-ngobrol, tapi ternyata ada Pak Eko ya, sudah bergabung. Selamat siang, Pak Eko. Wah, selamat siang Pak Eko. Pak Eko ada nggak? Selamat siang Angel. Halo Eh, Naria, Fatma. Iya, Iya, Pak. siang Pak. Pak Eko ada yang mau ditanya nggak ke Angel? Siapa tahu ada. Waduh. Enggak lah, Atau saya cuma ini Pak, menyaksikan. wejangan Menyaksikan. untuk Angel.
Iya Pak, wejangannya Pak, boleh Pak. Ini wejangannya sudah dulu-dulu pas saya di Oh, UPAM. siap. Nah, jadi begini, kan waktu saya masuk IPAM, itu Angel dan kawan-kawan, itu termasuk yang paling baru ya, Angel ya. Iya Pak, benar Nah, Pak. anak buah saya itu, di situ 20 orang. Nah, 20 orang itu saya mencoba untuk bagaimana 20 orang ini bisa bisa touch, kemudian saya bisa mengenal satu-satu, dan yang lebih penting yang selalu saya tekankan, masing-masing itu mulai dari awal mereka masuk ke Kemenperin, hendaknya punya dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah memiliki value. Value itu berhubungan dengan karakter masing-masing. Yang kedua, masing-masing harus punya value added supaya hidupnya bermanfaat berguna untuk orang lain. Nah, salah satu kegiatan ini, sharing begini kan bermanfaat untuk orang lain. Nah, tinggal nanti mengembangkan berikutnya, termasuk juga value value itu menjadi modal, baik itu ketika kita berada di lingkungan kita maupun berada di lingkungan orang lain. Kira-kira itu ya. Jadi mungkin Angel waktu itu masih ingat di untuk mengenal 20 orang untuk mengenal 20 orang PNS yang baru itu, saya membuka survei, salah satu poinnya adalah kira-kira kapan Anda mau sekolah, kan kira-kira gitu. Iya Pak. Nah, itu sebenarnya bukan cuma sekedar kuesioner atau apa, untuk memacu diri supaya masing-masing orang itu punya target. Karena begitu orang sudah eh, keenakan bekerja, kenyamanan bekerja, kadang-kadang lupa sekolah. Nah, saya termasuk yang bangga karena Angel tidak lupa untuk sekolah dan akhirnya sekarang dapat, puji Tuhan untuk Puji itu. Tuhan Pak, puji Iya, Tuhan. Mm. sukses ya Angel ya, jaga Makasih kesehatan. Pak. Terima kasih Terima Pak kasih, Eko. Pak Eko. Ya, Selain wejangan buat Angel, ternyata wejangan buat kami juga ya Kak. Sebenarnya yang Terima, terwejangi. iya. Terima kasih Pak. eh Kita pengen ngucapin selamat sekali lagi buat Sis Angel. Semoga Makasih. kuliahnya lancar, Amin. kembali Amin, dengan amin. selamat tanpa kekurangan apapun. Di sana Amin. juga lancar semuanya, diberkati sama Tuhan dan dilindungi sama Tuhan. Amin. Dan semoga kami yang belum berkesempatan ini segera menyusul ya. Doain ya Angel. Amin, amin, amin. Izin nanti ini kita boleh eh Kita tutup. tutup, Mbak Sis Angel boleh bantu doain ya, mana tahu langsung. Kalau Sis Ria ini lanjutnya S3. Iya. Amin. Oh, Ya, oh amin. wow, keren Kak, keren Wah, Kak, kan ya. luar biasa. Berarti kakak narasumber selanjutnya. Iya dong, iya dong. Ntar aku Lancar join ya. dari Amerika ya. Iya. Siap, siap. Lancar ya sis. Amin, 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 Sampai amin. ya, selamat sekali lagi. 2 tahun ya. Kita berjumpa lagi ya. Iya Nah, Kak. kontak atau ada IG yang bisa kita follow untuk Oh iya. konsultasi langsung Weh, iya buat dong. ngomongin. Siapa tahu sama ya. Ya, Columbia ya. amin, amin. Iya, WA aja sis. Oke, Walaupun beda siap. waktu, aman lah bisa diatur. Siap, siap. Terima kasih ya Angel sudah mau Oke. menjadi narasumber kita hari ini. Boleh langsung ditutup aja sih pakai doa ya. Ayo, Tapi udah. jangan doa Bapak kami ya. siap-siap. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan hari ini kepada kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama secara online dari tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga kami boleh saling sharing satu dengan yang lain, dan boleh memotivasi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk diskusi yang baru saja kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati diskusi tersebut sehingga boleh bermanfaat bagi teman-teman yang nanti akan melanjutkan S2-nya atau yang baru akan memulai untuk apply S2. Ya Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk persekutuan kami, Binrokris Kementerian Perindustrian. Kami berdoa untuk segala pengurus Binrokris, juga untuk seluruh anggota Binrokris. Kiranya Engkau yang terus menolong kami sehingga kami boleh
sama-sama bersemangat untuk bisa membangun persekutuan kami ini sehingga kami boleh lebih dekat satu dengan yang lain, lebih banyak kegiatan yang mempererat kami satu dengan yang lain, saling membangun, saling menguatkan, dan tentunya saling menopang di dalam iman. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati juga seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami yang akan kembali bekerja atau yang akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam pekerjaan kami sehingga apa yang kami kerjakan hari ini boleh lancar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami yang rindu untuk bisa melanjutkan sekolah lebih lanjut, baik itu S2 atau S3, kiranya Tuhan yang memberikan semangat, yang memberikan mereka hikmat, sehingga mereka tahu apa saja yang mereka harus persiapkan dengan baik, sehingga hasilnya pun nanti boleh sesuai dengan kerinduan mereka dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segala-galanya kami memohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak, masih mute. Kak, itu mute deh kayaknya. Oke, maaf deh, tadi Oke. udah ngomong ternyata di mute. Jadi Mm-mm. Angel, kita senyum dulu ke kamera sebentar karena akan difoto. Pak Eko, izin Pak Eko, kalau Pak Eko masih hadir, boleh open cam juga supaya kita bisa berfoto bersama. Kak Sirma Ya. juga boleh. Kameranya Oh ya, siap. Oke, Begini cukup Mbak. Cukup. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Oke, terima cukup. kasih banyak. Terima kasih Terima Angel. kasih Terima kasih Pak Eko. Kak. Terima kasih Ya, Pak terima Eko. kasih semuanya. Kapan berangkat Angel? Lusa Pak, tanggal 17. Oh, sudah dekat, sudah mau berangkat. Iya, sudah mau berangkat Pak. Makanya kita Ya. kejar hari ini. Sharing dulu sebelum pergi. Sharing. Cerita. Nanti pas sudah di sana sharing lagi. Sharing lagi. Boleh dong, boleh. mantap. Ya, salam dari Pak Lili. Oh iya Pak, salam balik Pak. Ya, hati-hati ya. Iya Pak, makasih Pak. Saya keluar. Oke, Ya. terima kasih Pak Eko. Angel, thank you ya. Iya Hati-hati Kak, jalan. makasih. Bye-bye, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye, Tuhan berkati.